lalu kalian bisa copy fotonya. Nah, sekarang kita akan mempaste fotonya di folder image tadi. Nah, kalian tinggal klik Ctrl V aja. Nah, sekarang di sini sudah ada fotonya ya, yaitu foto menyeberang nenek dan cucunya. Untuk menambahkan fotonya, kalian bisa memakai komponen Jelabel, lalu klik kanan, lalu Properties. Nah, untuk horizontalnya, untuk bisa kalian pilih ini center, lalu pilih yang image. Nah, select dan ini fotonya. Nah, untuk besar kecilnya itu bisa kalian atur sendiri sesuka kalian, bagaimana enaknya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan bagaimana cara meletakkan fotonya. Untuk foto-foto yang lain sama caranya seperti yang saya lakukan tadi, mengambil fotonya di file lalu paste di folder image-nya. Nah, untuk change variable name-nya kalian bisa mengikuti saya. Dan di sini saya memakai komponennya sama juga, yaitu untuk tombol tambah stok dan kembali saya menggunakan J-button. Nah, untuk stok gadget cara pembuatannya sama juga. Di sini memakai panel untuk warna-warnanya seperti yang saya ajarkan tadi, bagaimana cara mengubah warna dan bagaimana cara menyeting warnanya. Untuk change variable name-nya bisa mengikuti saya. Nah, jika sudah selesai, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan codingannya agar desain ini dapat berjalan ya. Untuk codingannya tenang saja, saya akan meletakkannya nanti di deskripsi. Kalian bisa mengcopy semua codingannya dan lalu dapat mempaste di source kalian agar desain kalian bisa berjalan nanti seperti saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan codingan di tombol J-button, yaitu di login dan di register, agar tombol tersebut bisa berjalan nantinya. Kalian bisa klik kanan, lalu ke event, lalu ke action, lalu ke action performance. Nah, kalian di sini bisa meletakkan codingannya ya, codingan khusus untuk tombol. Nah, nanti untuk codingannya itu sudah saya letakkan di deskripsi. Kalian hanya menyesuaikannya saja di mana loadingan codingan itu terletak. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara meletakkan codingan di tombol J-button. Di sini saya akan mempraktekannya langsung. Nah, ini ada komponen J-button. Nah, di sini kan belum ada ya untuk codingan J-buttonnya, untuk tombol J-buttonnya belum ada. Nah, untuk meletakkan codingannya, kalian bisa klik kanan, lalu event, lalu action, lalu ke action performance. Nah, kan sudah ada untuk meletakkan codingan tombolnya. Dan di bawah J-button ini kalian bisa mengisi codingan untuk tombolnya. Nah, di area sini ya, di area sini kalian bisa meletakkan codingan untuk tombolnya agar tombol tersebut bisa berjalan nantinya. Dan untuk yang lainnya seperti tombol register itu sama juga caranya. Nah, untuk tombol register sama juga caranya, kalian klik event lalu ke action. Nah, sekarang untuk login dan register sudah selesai. Sekarang kita akan pergi ke from dashboard. Nah, untuk from dashboard ini caranya juga sama untuk meletakkan codingannya di tombol. Kalian bisa klik event lalu ke action. Nah, untuk yang di panel agar angkanya itu bisa berjalan, itu kalian tidak usah klik apa-apa di panel karena itu angkanya bisa berjalan secara otomatis. Jadi kalian tidak usah mengisi codingan di dalam J-panelnya. Dan sekarang kita akan pergi ke from data penjualan. Untuk di data penjualan, untuk codingannya sama juga seperti yang di tempat from lainnya. Kalian bisa mengisi
mengisi tombolnya dengan cara klik event lalu ke action. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke from riwayat transaksi. Untuk di riwayat transaksi caranya sama juga untuk meletakkan codingan di tombolnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat nama di atas table. Di situ kan ada nama ID barang, nama customer. Nah, di sini saya akan mempraktekkan caranya bagaimana cara meletakkan namanya. Di sini kalian bisa klik di table, klik kanan, lalu di table content. Nah, di sini kalian bisa mengubah nama-namanya ya, itu sesuai selera kalian. Di sini kalian bisa mengetik namanya, kalian bisa hapus, dan kalian bisa mengetik ulang namanya. Nah, begitu caranya meletakkan nama di atas table. Jika sudah selesai, kalian bisa klik close. Nah, sekarang kita sudah ada di from stok barang rumah. Untuk cara-caranya juga sama. Untuk menjalankan tombol di stok barang rumah ini, kalian bisa klik kanan, lalu ke event, lalu ke action. Nah, sekarang kita akan menjalankan desain yang sudah kita buat dengan cara klik kanan, lalu run file. Tunggu sebentar. Dan di sini kita akan memulai dari from login. Nah, di sini sudah ada tampilan from login. Jika kalian belum punya akun, kalian bisa klik register dulu. Ini bebas, username dan passwordnya bebas. Kalian mau isi apa? Sebagai contoh, saya akan mengisi Said Anar, Said. Dan passwordnya itu 123456, dan lalu kalian bisa klik register. Jika sudah, kalian bisa mengisi username kalian, contohnya tadi Said ya, dan passwordnya itu 123456, lalu klik login. Dan di sini untuk from awalnya yaitu di dashboard, kalian bisa klik refresh untuk tampilannya. Di sini angka-angkanya itu otomatis, yang seperti saya katakan tadi, itu angka-angka yang ada di dashboard ini otomatis semua. Dan di bawahnya itu ada tombol keluar. Tombol keluar untuk menuju ke from login. Itu ke tampilan awal ya. Dan di sini ada tombol data penjualan, kalian bisa klik. Di sini tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Untuk contohnya, untuk bisa kalian isi ID customernya, nama customer, kalian isi ID barang dan nama barang. Untuk contohnya nama barang yaitu laptop, harganya 1 juta dan jumlahnya saya isi sini 2, lalu klik tambah. Nah, sudah ada ya. Di sini juga ada yang namanya kolom pembayaran. Saya kasih contoh, di sini saya membayarnya 1 juta. Tetapi untuk total pembayarannya 2 juta, dan di sini tidak bisa karena uang Anda tidak cukup. Yang seharusnya di sini kalian harus membayar dengan uang lebih agar bisa dibayar dan ada uang kembaliannya secara otomatis. Untuk kembaliannya 1 juta ya. Dan di sini saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara mengubah isi table dengan cara edit dan hapus. Di sini saya akan memberikan datanya dulu, data tambahan. Nah, sudah saya tambah. Dan sini jika ingin mengedit, kalian harus mengklik
isi tabelnya dulu. Sudah klik, kita klik edit. Yes. Nah, di sini kalian bebas ingin mengubah apa. Kalian bisa mengubah ID barang, bisa mengubah harganya, dan juga bisa mengubah jumlahnya. Lalu klik tambah lagi. Dan jika ingin mencari data, kalian bisa klik tombol cari. Di sini bebas ya, kalian bisa mencari nama barang, nomor transaksi, ID barang, itu bebas. Dan di sini saya mencari nama customer. Dan jika ingin menghapus, kalian bisa mengklik isi tabelnya dulu, lalu klik hapus dan yes. Nah, di sini datanya sudah terhapus ya. Nah, jika kalian ingin menyimpan data, kalian bisa mengklik tombol simpan, dan datanya itu akan tersimpan di riwayat transaksi. Nah, di sini kalian juga bisa cetak stroke. Cara cetak stroke, kalian bisa mengklik tabelnya dulu, lalu klik tombol stroke. Nah, di sini sekarang kita akan menuju yaitu from stok barang rumah. Di sini bisa kalian lihat isi stoknya dengan cara klik tombol stok, dan di sini kalian juga bisa menambahkan atau mengurangi isi stoknya dengan cara klik tombol stok. Kalian pilih dulu barangnya, lalu klik tambah stok. Saya ingin menambahkan stok, contohnya itu 10. Nah, sekarang barangnya yaitu sekarang udah jadi 19. Dan jika ingin mengurangi, kalian bisa klik tombol minus. Nah, barang sudah terkurang. Nah, dan sekarang kita akan menuju from stock gadget. Caranya juga sama, klik stoknya dulu untuk menampilkan stok barangnya. Untuk menambahkan dan mengurangi barang, kalian bisa klik tambah stok. Caranya juga sama. Oke, sampai di sini saja penampilan tutorialnya. Dan untuk kalian yang ingin mencoba, link codingannya ada saya letakkan di deskripsi, dan kalian bisa mencobanya sendiri dan menjalankannya sendiri. Oke, sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.